Halo sobat semua, kembali lagi dengan Dokter Wibu di segmen Kupas Komik yang akan membahas alur cerita, karakter, dan semua yang berada di komik tercinta kalian. Entah itu manga Jepang, manhwa Cina, atau manhwa Korea. Yap, kali ini kita akan melanjutkan Martial Peak part ketiga. Di part sebelumnya, Yang Kai sedang menolong Sumu dari kejoliman kelompok Sanguin dan berkenalan dengan Humeer, gadis berambut pink yang cantik jelita. Lokasi Sumu dijolimi dan Yang Kai berkenalan dengan Humeer adalah hutan Black Queen. Humeer terpesona kepada ketampanan Yang Kai. Selain itu, Humeer juga menilai bahwa Yang Kai adalah pria sejati. Di samping karena Yang Kai sangat kuat, Humeer merasa Yang Kai tidak jelalatan ke tubuhnya yang seksi. Sebelum berpisah, Humeer pun berkata kepada Yang Kai bahwa dia tertarik kepada Yang Kai. Cihuy! Setelah menghadapi masalah yang terjadi di hutan Black Queen, Yang Kai dan Sumu akhirnya kembali ke sekte Pavilion High Heaven. Lalu Yang Kai kembali ke kubu Kreot tercintanya. Dia lanjut berkultivasi sebentar dan tada, Yang Kai langsung naik ke tahap 8 body tempering. Yang Kai akhirnya sadar kalau bertarung dengan orang lain dapat mempercepat kultivasinya. Dari sinilah awal kebarbaran Yang Kai. Ada yang ganggu, langsung sikat abis. Semua musuh kedepannya akan disikat abis oleh Yang Kai. Beberapa hari kemudian, Sumu datang menemui Yang Kai yang sedang menyapu seperti biasanya. Maklum, pangkat Yang Kai masih office boy di sekte tersebut. Ternyata Sumu membawakan arak cap orang tua dan mengajak Yang Kai untuk bersulang. Angkat gelas kita bersulang. Tiba-tiba datang cepu sekte. Dia mencatat nama Yang Kai dan Sumu karena mabok-mabokan pada siang hari di dalam sekte karena hal itu dilarang. Yang Kai cuek saja, terus minum enak, walaupun diancam akan dipotong 5 poin kontribusi. Untuk sekedar mengingat, poin kontribusi adalah alat tukar murid sekte dengan herbal dan obat-obatan serta artefak di Bendahara Meng. Setelah cepu pergi, Sumu menyuruh kacung setianya yang merupakan kawannya untuk membantu Yang Kai menyapu. Sumu kemudian bertanya kepada Yang Kai, mengapa Yang Kai menolongnya tempo hari. Yang Kai hanya menjawab, karena Sumu memanggilnya senior. Maka dia harus bertingkah seperti senior yang melindungi juniornya. Ternyata Sumu juga menanyakan tentang Humeer kepada Yang Kai. Disinilah sok kegantengan Yang Kai diperlihatkan. Sumu kemudian menyuruh para kawan kacungnya untuk memperbaiki gubuk reot Yang Kai. Kemudian lagi, Sumu mengingatkan Yang Kai tentang Humeer. Kalau misalnya Humeer akan terus mengejar Yang Kai sampai Yang Kai mau mantap-mantap bersama Humeer di ranjang tercinta. Yang Kai tidak tertarik dan meminta mengganti topik. Sungguh luar biasa Bambang tampan Yang Kai kita ini. Sumu kemudian memberikan Yang Kai obat herbal ajaib. Herbal itu adalah pil pengisi pil tingkat rendah. Itu bisa mengembalikan energi Yang Kai yang telah hilang. Sumu kemudian pamit dan membuat janji dengan Yang Kai untuk jalan esok hari. Keesokan harinya, setelah berjalan beberapa lama, Yang Kai dan Sumu tiba di hutan Black Queen lagi. Hutan tempat Yang Kai kemarin menghajar kelompok Sanguin. Ternyata di hutan Black Queen ada 3 sekte yang berdekatan. Sering terjadi gesekan kecil di antara 3 sekte tersebut. Dan sekte itu adalah Pavilion High Heaven tempat Yang Kai
Manor Storm, dan kelompok Sanguin. Nah, ternyata di hutan itu ada pasar tersembunyi. Ketiga sekte itu sering bertransaksi di sana. Terkadang juga bisa mendapat keuntungan di pasar tersebut, seperti membeli barang mahal dengan harga murah. Dalam perjalanan mereka ke pasar Blackwing, mereka bergibah tentang ketua sekte mereka yang sudah berada di puncak Nosensol tapi tak maju-maju lagi, alias mengalami kemacetan. Hal itu disebabkan masalah yang terjadi 10 tahun lalu tentang kedua muridnya. Salah satu murid ketua sekte mempelajari teknik iblis karena merasa tersaingi dengan murid satunya. Akhirnya, murid kedua yang mempelajari teknik iblis tersebut dipenjara di jurang naga miskin oleh ketua sekte yang merupakan gurunya. Mendengar gibahan Sumu, Yang Kai sedikit tidak percaya, tapi merasa bahwa Sumu melebih-lebihkan, tapi hal itu benar terjadi. Yang Kai juga mengingat kakek-kakek yang ditemuinya di atas jurang naga miskin. Kakek-kakek itu ingin menemui seseorang. Sekedar informasi, for your information, Yang Kai menanam buah spiritual di atas jurang naga miskin. Nah, setelah mereka bergibah dan berjalan berapa lama, mereka akhirnya tiba di pasar Blackwing. Sumu kemudian membawa Yang Kai ke rumah kakaknya di pasar Blackwing. Saat bertemu kakaknya, Sumu dijitak langsung sampai benjol. Kakak Sumu bernama Suyan. Inilah awal pertemuan Sumu dan Suyan yang akan menjadi cinta pertamanya. Bagaimana kelanjutannya? Ya, kita saksikan kelanjutan cinta Suyan dan Yang Kai di part selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan berkomentar. See ya!